Halo Nop, apa kabar? Halo, Balik lagi Alhamdulillah. di Dirty Talk bareng gua Rido dan Henov. Gua Henov. Eh, Pekan ini kita tanpa Amar dulu ya. Iya. Tanpa Amar warga Bandung ya guys ya. Jadi di episode kali ini kita mau ngobrolin apa nih Nov? Ada 2 topik yang menarik dibahas. Apa aja tuh? Kenapa jadi kayak acara 90-an? Dari kayak TV. Iya. Pergi minum es tidak boleh ditawar. Cakep. Ada IGRS sama Joko Anwar. Waduh. Ada IGRS sama Joko Anwar guys. Ini karena kita sering banget ya ngebahas tentang karya, tentang komunikasi politik. Gue melihat ini isu yang Tapi emang nyambung IGRS sama Joko Anwar? wah itu nyambung banget karena dua-duanya bicara tentang karya. Oke. Gue melihat benang merahnya di situ. Karena Nanti nyambung sama Leonardo da Vinci juga. Leonardo da Vinci, waduh, Kan karya. betul. Emang kalau kena macet harus harus gitu ya. Nah jadi ada isunya tuh yang pertama adalah Steam ya. Kemarin tiba-tiba muncul rating-ratingnya dari Badan Rating Indonesia ya. Dari IGRS. Tapi udah hilang lagi sekarang. Iya, udah hilang karena ternyata mereka masih belum, ibarat kata tuh produk belum jadi udah ke publik gitu kan. Jadi akhirnya ricuh lah gitu. Dan Mereka juga akhirnya mengeluarkan klarifikasi resmi. betul, yang ngeluarin klarifikasi baik dari Komdigi maupun dari Steam ya. Iya. Steamnya pun minta maaf katanya ke Komdigi atas kegaduhan yang terjadi. Nah, tapi nanti kita bakal bahas gitu ya perspektif Rido dan perspektif gua tentang kasus ini. Nah, terus yang kedua itu nanti kita juga bahas materi kampanyenya film terbaru Joko Anwar yaitu Ghost in the Shell ya. Iya, dia Ghost in the Shell itu bakal rilis tanggal 16 April. Ya, silakan nonton di bioskop. Ini bukan promo ya, Bukan tapi promo. nggak apa-apa kalau mau nonton silakan. Karena gua secara pribadi tahu ada orang yang senang sama filmnya Jokan dan ada yang nggak senang. Tapi baik yang senang maupun nggak senang itu ketika nonton lo bakal terhibur. Iya. Itu garansi menurut gue ya. Kalau nonton Jokan lo pasti terhibur gitu kan. Lo nggak mungkin kayak ini film apa, nggak mungkin gitu. Ada sih, nggak ada ya? Ada nggak coba film dia kayak gitu? Ada. Apa kalau di versi lo? Lupa. Ini modus anomali nggak ya? Nggak. Menurut Romelu bagus. Menurut gue bagus banget ya. Iya. Maksud gue gini, lo tau gak sih review-review yang ketika masuk ke horor-horor Indonesia terus dia kayak, film apa ini kan ada tuh yang gitu. Iya. Nah kita tuh hampir pasti ketika nonton filmnya Jokan nggak akan mendapatkan bad experience gitu Oh menurut gue. iya. Walaupun lo bisa ngomong kayak, gue nggak suka nih film dia gini gitu. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah jadi ada 2 itu ya, menurut gue yang bisa kita bahas sekarang sih. Nah menurut lo dulu deh Dok, selaku gamers dari zaman kapan tahu ya kan, Iya. IGRS gimana? Menurut gua udah ini ikhtiar yang bagus dari pemerintah menurut gua. Sebenarnya. Ini Iya. sebenarnya apa sarkas nih? Enggak, daripada gak kerja kan. Bener lagi. Bener lagi. Mereka jadi kelihatan kerja gitu. At least. Iya. Ya walaupun kerjanya ngaco gitu. Enggak Iya, ngaco iya. sih. Iya bener sih. Maksudnya gini, walaupun ketika kerja itu menimbulkan polemik, gitu ya, tapi kan kerja gitu kan. Iya. Kan gitu. Udah kemajuan guys. Iya. Iya. Ya terlepas itu namanya sebuah produk kalau bisa dibilang kebijakan itu nggak apa-apa diiterasi walaupun Wah, ini anak Fasilkom banget nih. Bagus. Mentalnya bagus nih. walaupun di rilis pertama itu menimbulkan Iya. tidak Nggak sesuai lah sama harapan publik. Iya. Tapi nggak apa-apa ya kan. Iya, Yang penting rilis gitu. iya, yang penting kita juga punya acuan gitu. Kalau dia sebenarnya jujur kalau dari Dari lo dari gua pribadi nggak, kita pakai ISRB aja lah, nggak usah Oh yang bikin- udah matang ya udah gitu udah ya. ada di luar gitu. Kenapa harus bikin punya sendiri gitu? Emang ada nggak sih? Lu tahu nggak sih latar belakangnya kenapa IGRS dibuat? Ya gue nggak tahu jujur aja, tapi memang secara pribadi gue melihat itu langkah yang perlu karena Indonesia itu kan
mempunyai norma yang berbeda. Iya, normanya beda Pak, apa internasional kan. Apa yang menurut orang internasional itu boleh untuk teenager, itu sebenarnya kan bisa jadi juga nggak appropriate gitu untuk Benar. teenagernya Indo gitu. Jadi menurut gua niatnya bagus, tapi seperti pepatah Amerika pada umumnya yang kita pernah bahas juga di konten-konten kita sebelumnya, kadang itu kejahatan itu terjadi dimulai dari niat baik. Bukan kejahatan. Itu kan kata Bang Napi. Bukan, itu karena ada kesempatan. Bukan. Bukan. Ini temanya acara TV 90-an, Bro. Kejahatan itu ada karena kesempatan, bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Itu Bang Napi. Nah, kalau pepatah Amerika itu ada yang bilang gitu, bahwa banyak kejahatan terjadi karena dimulai dari niat baik. Itu karena bukan karena niat jahat, mens rea. Mens rea, anjay. Karena gini, maksudnya ketika sudah ada niat baik, ini sebenarnya moral value-nya ya. Niat baik itu kudu dikawal. Kalau nggak dikawal bakal gaswat juga. Kayak kemarin itu kan salah satu yang kebijakan yang oke ya dari Komdigi menurut saya adalah yang dia membatasi usia anak-anak untuk itu kan artinya kan ada rentetan niat baik gitu. Iya, betul. Nah, tapi harus dikawal termasuk IGRS. Gue dengar pendapatnya Aldo ya. Aldo yang lazy Monday ya guys ya. Detektif Aldo. Bukan yang detektif Aldo, padahal satu orang tuh. Gue tuh salah satu yang jadi acuan gue lah kalau di industri game dan media, terutamanya media game ya. Itu ya Aldo lah, itu bagus banget cara dia berpikir lah. Nah, dia bilang apa tuh? Nah, dia bilang kalau IGRS itu harus ada nggak apa-apa gitu. Tapi dia nggak boleh memotong jalur distribusi. Oh iya benar. Jadi misalnya nih, dia udah ngasih rating kan. Nah, ternyata begitu ratingnya itu berbahaya buat anak-anak misalnya, kan sebenarnya kan nggak ada rating game berbahaya buat anak-anak. Adanya game dewasa. Betul. Nah, ketika dia sudah dikasih rating, ya jangan dilarang distribusinya gitu. Kalau menurut si Aldo gitu. Nah, menurut gue juga sama. Karya itu nggak boleh dilarang-larang. Tapi di rating nggak apa-apa. Ini gue mau jump in ya. Izin jump in. Jadi gue juga sepakat adanya IGRS karena walaupun ini juga terjadi di industri perfilman, Pak. Oh iya benar. Kan? Walaupun di luar negeri di luar negeri itu kan udah ada rating film tuh R untuk rated for dewasa. Terus abis itu rated R kan kalau nggak salah. Rated R. Kemudian ada ya sama lah umur-umuran. Cuma Indonesia juga punya badan sendiri itu LSF. Betul. Lembaga Sensor Film yang mana di setiap film juga ada penyesuaian lah ya. Iya. Dengan jadi misalnya kultur lokal, moral lokal. Betul. Jadi walaupun ini nih misalnya film Avengers di luar tuh PG-13, PG-13. Kalau di Indonesia kan bisa jadi itu 15 plus. Oh iya. Kalau di LSF-nya atau itu yang kenapa yang bikin Severus Snape itu orang kulit hitam di luar. Iya, jadi bukan disensor. Jadi walaupun di luar negeri ada lembaga rating, di Indonesia juga perlu ada lembaga rating. Nah, gue sepakat itu. Ya kan? Gak cuma di film, game juga perlu. Ya, betul. Ya, kalau di TV itu ada BO ya. Betul. BO, bimbingan orang tua. Betul. Betul itu. Jadi gue ngelihatnya yang namanya karya itu jangan dilarang, tapi di rating supaya orang itu lebih bijak dalam melihat nih karya ini tuh sebenarnya buat orang dewasa atau buat apa segala macam gitu ya. Nah itu sih dari IGRS ya, yang mana ada hubungannya sama tadi gue bilang Jokan itu karena yang namanya karya itu Jokan kan pernah bilang ya, film itu adalah bukan Jokan pernah bilang sih. Jokan menyampaikan di skripnya gitu ya, yang disampaikan lewat film bahwa film itu buah karya terbesar umat manusia ya, janji Joni ya. Iya kan? Iya. Nah itu gue sepakat, buah karya terbesar umat manusia itu bisa dikatakan film karena dia bisa menyampaikan value dan pesan tuh dengan sangat utuh gitu. Ada yang bilang the highest form of art. Iya, bentuk seni tertinggi adalah film gitu. Tapi ada juga yang bilang game. Benar, nah itu yang mau gue omongin. Karena gitu. game itu kita involve. Iya, kita experience-nya tuh beda. Ini gitu. debatable. Jadi ada yang kubu menganggap film adalah
seni tertinggi, ada yang juga bilang game seni tertinggi. Baik, tapi ini sama-sama karya ya. Yes. Apa yang mau dibahas tentang Jokannya tadi? Iya, karena kalau sebelum gue bahas Jokan ya, karena gue ngelihatnya games itu adalah interactive movie. Nah, jadi movie 2.0 itu ya games. Terutama kalau kita bicara game-game AAA. Nah, game-game AAA itulah yang dipasarkan lewat Steam gitu loh. Jadi sayang banget nih ada media terbaik untuk menyampaikan value, dikasih rating yang ratingnya tuh bisa menghambat distribusi. Itu gila banget sih. Itu kita sama aja membatasi kebebasan berpendapat. Karena itu pendapatnya dia gitu melalui karya gitu. Nah, selagi pemerintah Indonesia belum melihat games sebagai sebuah karya seni gitu ya. Nah, itu dia akan mencoba membatasi penyebarannya pasti gitu. Iya. Nah, kalau terkait Jokan tadi, gua makin kesini itu agak melihat Jokan ini mungkin dia terlalu banyak input kali ya, karena udah di level yang segitu gitu ya. Kadang memang orang jadi kayak kebingungan gitu dengan konsep-konsep campaign-nya gitu. Iya. Sebenarnya semua film Jokan itu kayak yang kata lo bilang tadi, dijamin nggak ada yang fail. Nggak fail, tenang aja gitu. Ya tinggal selera aja lo suka atau enggak, tapi secara kualitas udah nggak diragukan lagi. Dijamin nggak bakal nyesel. Nggak bakal nyesel, betul. Nah tapi untuk memasarkan filmnya itulah. Iya, kayak misalnya contoh ya, kemarin itu gue sangat suka buat gue sama Nightmare and Daydream ya. Iya, di Netflix. Seriesnya dia di Netflix. Gue suka banget parah. Tapi buat apa dia ngejelasin alur plot film, tapi ngejelasinnya tuh di campaign-nya Aftermove. Inget kan lu? Di Twitter ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak ada orang yang nggak ngerti nih, nah, dia jelasin sama dia gitu. Kayak jelasnya di luar karyanya lagi. Itu sama kayak, tau nggak yang dilakukan sama Jokan untuk ketika dia menjelaskan filmnya itu sama kayak ketika komedian harus ngejelasin komedinya. Itu kan lucu ya, kayak ngapain lo jelas? Berarti nggak kena gitu kalau jokesnya. Dan menurut gua memang nggak semua orang akan kena sama jokes. Begitu juga nggak semua orang akan kena sama film. Gua sangat senang dan nangkep kok sama film itu, dan lo harusnya sudah cukup dengan penggemar yang kayak begitu kan. Tapi marketing dan campaign sebuah movie itu sangat krusial sih sebenarnya. Bagi gue yang sering mengamati dunia perfilman ya. Iya. Sukses atau tidaknya suatu film secara komersial itu sangat ditentukan oleh bisa dibilang word of mouth dan marketingnya lah. Aduh, iyalah gitu. Soalnya balik lagi ya, tujuan mereka bikin film itu kan nggak hanya buat bikin karya, tapi juga untuk keuntungan finansial juga, yang jelas. Benar. Dan dilihat dari film-filmnya Jokan selama ini, yang mana setiap dia bikin film pasti high budget ya, pasti butuh balik modal juga dong. Dan beberapa film belakangan itu nggak untungnya nggak terlalu gede. Ngomong high budget ya, yang Siksa Kubur ya, itu katanya itu mereka nyampe bikin kotanya itu dibikin sendiri di ini kan, satu set dibikin kota, itu gila banget sih. Nah itu yang lo bilang tadi mahal tadi kan. Iya, jadi mau nggak mau mereka juga butuh jumlah penonton yang banyak sehingga minimal balik modal dan menghasilkan keuntungan bagi PH dan produser-produsernya. Yang mana itu juga balik lagi ke si pembuat karya, karena kalau misalnya untung dia pasti dipercaya untuk bikin lagi. Bener, repeat order. Dan ujung-ujungnya juga bakal bikin si Jokan sendiri bisa mewujudkan cita-cita dia untuk karya-karya berikutnya kan. Iya, itu benar sih. Nah, tapi again gitu ya, campaign-nya ini gitu ya. Sebenarnya yang udah agak kocak itu di ini sih, di apa? Anjir, gara-gara gue suka nontonin film dia ya, jadi nyampe gue keinget mulu gitu sama campaign-campaignnya. Ini Pak, yang apa? Pengabdi Setan ya. Yang mulai ngobrol sama anak siapa reviewer yang Cinecrip gitu kan. Kan cukup akrab tuh sama teman-teman Cinecrip. Dan anak-anak Cinecrip jadi cukup menjelaskan teori-teori tentang itu segala macam. Ya gue nggak tahu itu part of the campaign atau enggak, tapi kelihatannya kan sepertinya part of the campaign. Menurut keyakinan saya. Ya kan? Nah itu menurut observasi gue kayak, aduh campaignnya terlalu maksa dan
kalau punya karya yang bagus kan, kalau kita ngomongin iklan ya, Iya. ya good product will sell itself gitu. Iya. Jadi sayang gitu, karya lo tuh bagus loh gitu. Nah, ini nyambung ke campaign dia yang paling baru di posting tadi kemarin ya. Tadi apa kemarin gitu? Kemarin tadi. Jadi si Jokan tuh posting di Instagramnya dia suatu video yang bahasanya itu membahas tentang pekerjaan ya, tentang kapitalisme nggak sih? Iya, ya tentang mungkin fakta-fakta hari ini ya, yang itu sebenarnya isunya isu perkotaan banget, gua ngelihatnya, dan kesan apa ya, aktivisme gitu ya. Jadi video promosi Ghost in the Shell, coba cek deh di Instagramnya. Benar-benar lo cek sendiri, itu kayak dia tap in sama isu terkini untuk campaign Ghost in the Shell. Tapi maksud gue gini, kalau memang Ghost in the Shell itu adalah sebuah film yang mengangkat isu-isu itu pada akhirnya, karena kita belum tahu filmnya. Nggak apa-apa. Tapi cuman ketika kita nonton trailernya, kayaknya ini kok nabrak gitu. Soalnya kayaknya horor komedi deh. Iya betul. Horor komedi, ada bacok-bacokannya juga. Ada actionnya. Juga. Kenapa tiba-tiba kampanyenya ngomongin hal-hal yang kayak perbudakan gitu. Iya. Terus tentang Tentang apa, kayak lu tuh sudah nasib lo udah ditentukan sebelum lo dilahirkan. Iya. Yang itu tuh sangat-sangat SJW banget gitu loh. SJW itu kan si Joko Widodo, bukan si Joko Anwar. Si Joko Anwar. Beda gitu maksud gua. Gak kena sih menurut gua. Jadi iya, sayang jadi. Sama satu lagi yang sangat gua sesalkan adalah posternya Ghost in the Shell. Itu yang ini apa? Tripofobia sih. Ya namanya. Jadi ada kepala ambing, terus ada lubang-lubang. Itu gua sangat gak suka sih. Suka ya. Soalnya gue tripofobia. Nggak nyaman lo ya ngelihatnya. Jadi gua ngelihatnya dua hal yang ironi, bahwa ada niat baik dari Komdigi dan pemerintah, tapi ternyata dia menyakiti niat baiknya itu sendiri dengan manuver IGRS gitu yang belum jadi lah, belum matang. Dan kita juga sangat menyayangkan karya yang bagus dari Joko Anwar, tapi ternyata juga disakiti juga nih karyanya. Kenapa ini kalau usulan dari gue ya, kenapa nggak kalau misalnya horror komedi ya just advertise the way it is. Itu gitu. Gue juga pikir gitu. Gak usah pakai bahasa-bahasa yang kayak runtuhkan kapitalisme gitu kan. Jadi sayang banget sih. Mungkin dia juga agak trauma juga kali dengan film, kan sepi banget tuh yang Maling Kundang gitu. Mungkin Maling Kundang dianggap sebagai nama besar Jokan, ternyata nggak cukup untuk mendongkrak jumlah penontonnya mungkin ya, gue juga nggak tahu. Nah tapi juga yang kedua, gue tuh mikir kayaknya dia tuh cuman ini deh, belum lengkap aja timnya, karena bagus banget kan ininya, produksinya kan. Iya. Jadi dia kayaknya butuh tim marketing yang bagus sih menurut gue. Lagi pula itu kan perusahaan barunya Joko Anwar ya. Iya. KMNC kan nama perusahaannya. Makanya kan kalau anak KMNC kan Akamsi namanya. Itu karyawan-karyawannya KMNC namanya Akamsi ya kan. Nah, jadi gue sih pengen ya KMNC mungkin bisa rekrut gitu ya. Kita. Ternyata ini video proposal ya. Tolong ya. Bang Jokan tap in ke kita. Talk, siap Dirty Talk gitu kan. Tap in ke kita. Soalnya gini Pak, kalau di film itu jumlah penonton hari pertama, kedua, ketiga itu krusial ya. Iya. Ini udah dibahas juga nih di konten Dirty Talk yang pas bareng Amar. Ini ada link. Tadi. Jadi kalaupun filmnya bagus, kalau misalnya orang-orang telat taunya kalau itu bagus, ya itu gak bakal bertahan lama di bioskop. Gak bakal dikasih layar ya istilahnya. Iya benar. Soalnya udah banyak yang kejadian, dan salah satunya filmnya Joko Anwar itu sendiri kan. Iya benar. Ya itu yang Maling Kundang itu. Emang tuh bagus ya? Gue belum nonton loh. Gue juga belum nonton. Tapi yakin itu bagus. Tapi gue nanya sama si Amar. Amar udah nonton? Amar nonton. Katanya bagus. Emang itu gimana sih Mar filmnya gini cerita? Karena gue jujur aja nggak suka topiknya. Iya. Jadi karena gue nggak suka topiknya, ya udah gitu, gue nggak nonton. Nah terus pas dengar dari Amar, ternyata bener feeling gue gitu, bahwa itu film yang kalau gue nonton pasti gue stres. Oh, berarti bagus. In a way bagus. Bagus, karena secara story pasti akan mempengaruhi gue gitu. Jadi intinya
mereka itu, gue tahu mereka itu pengen mempromosikan film tanpa mengasih tahu filmnya apa. Iya. Itulah kesulitannya ya. Iya sih. Ya itu memang harus ada expertnya tuh. Karena tim produksinya mantap banget. Udahlah itu cuman butuh siapa yang harus ngejual aja. Karena gue sepakat sih sama lo tadi. Kalau dia cuman rilis di platform, Iya. mungkin layar tadi nggak usah jadi pertimbangan tuh jumlah Iya, penonton. betul. Tapi masalahnya ini di bioskop gitu. Jadi memang tim campaign tuh jadi harus penting banget. Iya, jadi gimana caranya supaya ya kalau misalnya ada publisis nih ya. Jadi suatu film itu biasanya nyewa vendor yaitu publisis untuk membuatkan campaign film itu seperti apa. Ya. Nah, publisis ini yang bakal nge-hire influencer buat ngepromosin film. Iya. Nah, itu nggak apa-apa lah. Itu kerjaan publisis, tapi kerjaannya Jokan ini nih. Iya. Jokan sendiri kadang suka ngadi-ngadi nih. Bikin promo sendiri dari in-house. Iya. Yang itu yang mana bikin agak kadang-kadang Enggak hit and miss gitu ya. Iya. Kadang kena gitu, kadang juga enggak. Karena gue ngeliat sih yang pas dia bikin teori bareng sama si Nekrip itu, ya ada yang seneng memang. Tapi menurut gue kayak, aduh jangan. ngapain sih bikin gitu? Harusnya Jokannya juga jangan terlibat. Kan Jokan ngomong kan, kalau lo pengen itu yang bagus tuh si Nekrip. Dia nyebut gitu. Iya, soalnya yang namanya fan theory itu kalau misalnya pembuat karyanya udah join, Coy ya tap in udah aneh bukan- banget. udah Kayak bukan- Eiichiro Oda deh, nggak pernah dia ikutan teori-teori One Piece gitu maksud gue. kayak misalnya gue bikin teori Blackbird itu punya 3 zoan. Terus tiba-tiba Ichiro Oda nongol. Betul tuh. Loh kok betul? bukan Kan teori konsep lagi. teorinya Udah bukan hilang. teori lagi dong namanya. Iya bener. Jadi kayak punya jadi nggak asik gitu. Iya betul. Ini tuh pokok bahasan yang gue bilang juga ke Ben Danio. Kan Ben nanya kan, gue balik nanya dong ke kalian. Kenapa nih kalian tuh suka nonton stand up? Dia bilang gitu. Nah gue ngebahas hal yang sama bahwa gue tuh seneng dibohongin sama stand up. Stand up itu kan kalau berhasil ngebohongin gue jadi ketawa gitu. Artinya tekniknya kan keren. Nah itu tuh bikin orang mau dengerin, bukan hanya mau dengerin, keluar duit, bayar buat dengerin loh. Iya. Orang tuh orasi segala macam gitu kan, ngumpulin orang bayar, itu politisi tuh, ya kan, untuk orang datang ya kan dengerin dia gitu. Yang dibayar oleh politisi. Iya, ini tuh malah masyarakatnya dengan itu yang maksud gue dengan the power of karya gitu. Makanya Jokan harus melihat karya dia tuh sebagai karya yang luar biasa gitu ya, sehingga marketingnya nih dibenerin dari IGRS juga gitu, bahwa game itu karya gitu, dan itu tuh metode untuk nge-reach out manusia lain gitu. Sayang aja sih gitu kalau dihalang-halangin. Ya gitu aja mungkin kali ini. Iya. Nah